pada babu salatil kusuf, bab salat gerhana. Salat gerhana matahari atau gerhana bulan disyariatkan dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Al-Quran dasarnya adalah ayat yang bisa diambil istimbat darinya, yaitu surah Fussilat ayat 37. Meskipun ayat ini tidak secara langsung membicarakan salat gerhana. Allah mengatakan wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan naharu, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, sujudlah hanya kepada Allah, alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan matahari dan bulan dan semuanya tadi. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian itu hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini menurut Imam Syafi'i adalah berisi isyarat dilaksanakannya salat gerhana matahari atau bulan. Dan ini kata guru kami Dr. Zain An-Najah, bahwa ini termasuk kecerdasan Imam Syafi'i, di mana istimbat untuk hal ini belum disampaikan sebelumnya oleh ulama-ulama yang lain sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun dalil-dalil dari hadis maka kita baca dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram. Dalil yang pertama, hadis 500 dalam kitab saya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, in kasafat, telah gerhana asyamsu, matahari, ala ahdi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma, pada hari, mata Ibrahim, mati Ibrahim, yaitu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari budaknya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Faqala an-nasu, maka orang-orang berkata, yaitu para sahabat ya, in kasafatis syamsu, telah gerhana matahari ini, limauti Ibrahim, karena kematian Ibrahim, karena dia orang yang besar, putranya seorang nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, adalah dua tanda, min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifani, keduanya tidak menjadi gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, tidak pula karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, yaitu gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'ullaha, maka doalah kepada Allah, wasallu, dan salatlah. Nah, ini dalil salat gerhana matahari atau bulan. Salat sampai apa? Hatta tankashifa, sampai terbuka lagi mataharinya atau bulannya. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari, hatta, sampai tanjalia, tampak, ya sama, tankashif dengan tanjali maknanya sama. Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, fasallu, salatlah, wada'u, dan berdoalah. Jadi kebalikan dari yang tadi kan. Kalau tadi kan fad'u wasallu, doalah, salatlah. Tapi kalau ini fasallu wada'u, salatlah, doalah. Hatta, sehingga yukshafa bikum, tersingkap lagi apa yang ada pada kalian, yaitu gerhananya. Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Kalau salat gerhana matahari, maka dalilnya ada dua, yaitu sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan salat. Adapun sabda Nabi di sini, beliau menyuruhkan, wasallu, salatlah. Adapun untuk gerhana bulan, maka dalilnya hanya satu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wasallu. Adapun perbuatan Nabi, maka saya belum mengetahui adanya hadis yang sahih Nabi melakukan salat gerhana bulan. Maka wallahu alam bisawab, apakah Nabi pernah melakukan salat gerhana bulan ataukah tidak? Tapi yang jelas tetap disyariatkan karena diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Mughirah bin Syu'bah ini adalah seorang sahabat Nabi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan antara sahabat Nabi yang satu dengan yang lainnya.
Semuanya sahabat Nabi adalah udul dalam meriwayatkan hadis, bisa diterima. Adapun kelompok sesat, mereka memilah-milah. Kalau Muawiyah riwayatnya enggak diterima, Mughirah riwayatnya enggak diterima. Nah, itu bukan sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tandanya Ahlus Sunnah kalau kitabnya menampilkan riwayat-riwayat semua sahabat tanpa mempedulikan siapa dia. Mau Muawiyah, mau Mughirah, pokoknya sahabat Nabi riwayatnya bisa diterima. Faedah yang kedua, yang dimaksud ingkasafatis syamsu, gerhana matahari, ini maksudnya adalah gerhana matahari total pada tanggal 4 bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Jadi sudah hampir wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wafatnya 11 Hijriah. Ini terjadinya 10 Hijriah. Nah, itulah yang dimaksud ala ahdi Rasulillah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada gerhana matahari sebelum tahun ini? Kata guru kami Syekh Wahid Bali ada, yaitu tahun 6 Hijriah kalau saya nggak salah ingat. Tapi gerhananya tidak seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini, karena ini gerhananya total. Yang dimaksud mati Ibrahim itu adalah putra Nabi dari Maryah. Maryah ini bukan istri Nabi, tapi budaknya Nabi. Dihadiahkan oleh Raja Mesir namanya Muqawqis, kemudian oleh Nabi dijadikan sebagai budaknya, dikumpuli, akhirnya lahir anak namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini matinya pada usia 1,5 tahun. Karena itu bapak-bapak yang kematian anak kecil tidak usah susah. Ada contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama mengatakan Rasulullah itu merupakan contoh bagi semua musibah yang dialami oleh umat Islam. Ada yang kematian anak sebelum bapaknya. Nabi anaknya semuanya mati. Semua anaknya Nabi mati sebelum Nabi, kecuali satu, yaitu siapa? Fatimah saja. Nah, maka apapun musibah yang kita alami sebenarnya sudah ada contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak usah begitu susah. Faedah berikutnya, di sini orang-orang mengatakan matahari terjadi gerhana karena kematian Ibrahim. Kenapa mereka mengatakan begitu? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, ini adalah merupakan akidah jahiliyah. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu meyakini bahwasanya matahari akan terjadi gerhana apabila salah satu dari dua sebab, yaitu pertama, kalau ada orang besar yang lahir atau ada orang besar yang mati. Ya, itulah yang dimaksud limauti ahadin wala li hayatihi. Ini perkataan jahiliyah. Kalau ada orang besar mati atau orang besar lahir atau orang besar sembuh dari sakitnya, yaitu yang dimaksud hayat. Hayat itu bisa maksudnya lahir, bisa maksudnya sehat dari sakitnya. Nah, maka terjadi gerhana gara-gara sebab itu. Nah, maka para sahabat Nabi masih terpengaruh dengan isu-isu tersebut. Mereka mengucapkan sebagaimana yang tersebar pada waktu itu. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, bahwasanya gerhana itu biasanya tidak terjadi pada tanggal 4 biasanya. Sehingga ini sesuatu yang aneh. Nah, karena sesuatu yang aneh, maka para sahabat kemudian mengatakan ini berarti gerhananya bukan seperti gerhana biasa, tapi gerhana khusus, gerhana karena kematian orang yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang dimaksud faqala Rasulullah bersabda, ini maksudnya adalah khutbah setelah salat gerhana, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Faedah berikutnya, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa salat gerhana dilakukan faidza ra'aitumuhuma, apabila melihat gerhana. Jadi yang tidak melihat gerhana tidak melakukan salat, kecuali orang yang buta, karena orang buta itu dalam semua kondisi nggak bisa melihat. Tapi orang yang normal matanya, kalau dia tidak melihat gerhana, maka hendaklah jangan melakukan salat gerhana, karena salat gerhana ini dikaitkan dengan melihat. Jadi misalnya ada informasi, pemberitahuan dari pemerintah misalnya, nanti jam sekian, tanggal sekian, hari ini akan terjadi gerhana. Ternyata mendung, nggak terlihat. Nah, maka tidak dilakukan salat gerhana. Meskipun beritanya mungkin valid nih, karena sudah berdasarkan ilmu yang ilmu yang sudah baku atau ilmu yang sudah terbukti. Tetapi karena di sini kita mengikuti dalil fa idza ra'aitumuhuma, salat itu adalah ketika melihat gerhana. Tidak melihat tidak salat. Maka ini mirip dengan ru'yatul hilal. Masuk Ramadan, kapan masuk Ramadan? Ru'yatul hilal. Kalau mata kita melihat hilal.
Kalau hilal tidak terlihat karena tertutup mendung, berarti tidak melakukan puasa Ramadan. Ini sama dengan hal tersebut. Tapi kemudian faedah berikutnya, di sini Rasulullah memerintahkan dua perintah. Fad'ullah wa sallu hatta tankashif. Doalah, salatlah sampai gerhananya selesai. Jadi perintah untuk melakukan salat dan doa ini sampai selesainya gerhana. Nah, sehingga para ulama berselisih pendapat. Seandainya kita sudah selesai salat gerhana, kan salat gerhana kan hanya 2 rakaat, sepakat para ulama 2 rakaat. Ternyata setelah salam gerhananya masih ada. Apakah kita melanjutkan salat ataukah kita tidak melanjutkan salat? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kalau belum selesai gerhana, salat lagi. Kalau sudah selesai salat masih gerhana, salat lagi, salat lagi, salat lagi sampai selesainya gerhana. Pendapat yang kedua mengatakan salatnya hanya 1 kali, sebagaimana dilakukan oleh Nabi 1 kali. Nah, bagaimana kalau masih sisa waktu, masih ada gerhana? Nah, lakukan apa yang diperintahkan Nabi di sini. Fad'ullah, doalah kepada Allah. Jadi selesai salat, selesai khutbah, masih gerhana, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain doa, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi? Kita lihat hadis yang lain. Ternyata beliau itu memerintahkan beberapa perintah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitum minha syai'an", kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana, "fafza'u ila dzikrillah", maka segeralah zikir kepada Allah, wa du'aihi, doa kepada Allah, wastighfarihi, istighfar kepada Allah. Jadi totalnya ada 4 perintah. Salat, kemudian zikir, kemudian doa, kemudian istighfar. Kalau mau ditambah lagi 1 perintah Nabi SAW, tetapi perintah ini tidak bisa kita lakukan zaman sekarang, karena adalah Nabi SAW ya'muru, memerintahkan, bil ataqah, memerdekakan budak, fi salatil kusuf, dalam salat gerhana. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, sekarang nggak ada budak, nggak bisa kita lakukan. Tapi masih bisa kita terapkan sesuai hadis ini, yaitu melakukan sedekah. Karena memerdekakan budak ini termasuk bab sedekah, yaitu kita melepaskan harta milik kita. Nah, maka kita bisa lakukan dengan cara sedekah pada saat gerhana matahari, dengan dalam rangka supaya tidak terjadi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya 502. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara, mengeraskan bacaan, fi salatil kusufi, dalam salat gerhana matahari, bi qiraatihi, bacaan beliau. Fa shalla, beliau salat 4 rakaatin, 4 ruku'. Jadi rakaat di sini bukan rakaat tapi ruku'. Karena setelahnya ada kata-kata fi rakaatain, dalam 2 rakaat. Wa 4 sajadatin, dan 4 kali sujud. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim, fa ba'atha, Nabi mengirim, munadian, seorang penyeru, yunadi, yang menyerukan, as-salatu jami'atun, atau boleh dibaca as-salata jami'atan, ya. Kalau as-salatunya dhammah, maka di sini jami'atun juga dhammah. Kalau as-salatanya ini fathah, maka jami'atan juga fathah. Bebas pilih yang mana, ya. Tapi biasanya orang-orang membacanya dengan sukun, as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah, ya. Hadis ini menunjukkan 3 perkara. Pertama, bahwasanya salat gerhana jahara, bacaannya dijaharkan. Dan dalam hal ini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan semua salat gerhana tidak jahar. Ada yang mengatakan semua salat gerhana jahar. Ada yang mengatakan semua salat gerhana bebas milih, bebas jahar atau apa? Sir. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan kalau salatnya gerhana matahari karena siang hari, maka bacaannya sir, tidak ada bacaan. Tapi kalau bacaannya malam hari, yaitu salat gerhana bulan, maka bacaannya dengan keras. 4 pendapat ini yang paling kuat yang mana? Sesuai hadis Nabi SAW, jahara, beliau menjaharkan, padahal ini fi salatil kusuf, pada salat gerhana matahari. Berarti kesimpulannya sunnahnya adalah bacaannya dikeraskan,
meskipun itu gerhana matahari, meskipun itu gerhana bulan, semuanya bacaannya dijaharkan. Ini yang sesuai dengan hadis ini, kita lakukan sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Masalah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat gerhana itu fi rakaatain, hanya 2 rakaat, dan ini disepakati para ulama. Hanya para ulama berselisih pendapat dalam 2 perkara. Pertama, apa hukum salat gerhana? Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Karena Rasulullah pernah ditanya, apa kewajiban saya untuk salat? Beliau mengatakan 5 waktu. Beliau ditanya lagi, apakah ada yang lain? Beliau mengatakan tidak ada, kecuali kalau kamu salatnya salat sunnah. Berarti ini termasuk apa? Salat sunnah. Menurut sebagian kecil ulama, bahwasanya salat gerhana hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena tadi diperintahkan oleh Nabi, fasallu, salatlah, kan perintah ini. Nah, perintah itu hukum asalnya adalah apa? Wajib. Ini menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, dan juga menurut Abu Awanah, bahwasanya salat gerhana hukumnya wajib. Ini perselisihan pendapat pertama. Yang kedua, diperselisihkan juga oleh para ulama berapa rukuknya, arba'a raka'atin. Dalam hadis ini disebutkan 4 rukuk, padahal 2 rakaat. Berarti setiap rakaat berapa? 2 rukuk. Biasanya setiap rakaat hanya 1 rukuk. Nah, ini 2 rukuk. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana seharusnya kita melakukan salat gerhana setelah membaca hadis-hadis berikutnya, karena hadis-hadis berikutnya sangat beraneka ragam. Masalah berikutnya adalah as-salatu jami'ah. Ini disyariatkan untuk diserukan sebelum adanya salat gerhana, baik matahari atau bulan. Dan para ulama mengatakan tidak ada satupun hadis sahih yang menyuruhkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah kecuali salat gerhana. Selain salat gerhana, maka tidak ada hadis yang sahih. Contohnya yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i, salat Id pakai as-salatu jami'ah, itu hadisnya dhaif. Dhaif karena mursal. Ya, mursal itu sanadnya enggak nyambung, putus. Maka berarti hadisnya dhaif. Karena itu kita pilih mazhab ahli hadis bahwasanya as-salatu jami'ah hanya dikumandangkan untuk salat gerhana saja. 503, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala in khasafat, terjadi gerhana asy-syamsu, matahari, ala ahdin nabi, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi ya, tanggal 4 bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Fa shalla, maka beliau salat, faqama qiyaman tawilan, beliau berdiri dengan berdiri yang panjang, nahwan, sekitar, min qiraati suratil Baqarah, dari membaca surat Al-Baqarah. Ini kalau diterapkan zaman sekarang tidak ada yang mau ikut, Pak. Pada lari, termasuk imamnya. Tsumma raka'a, kemudian ruku'an tawilan, rukuknya lama juga. Tsumma rafa'a, kemudian bangkit. Faqama qiyaman tawilan, lalu dia berdiri dengan berdiri yang lama. Wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi lebih ringan daripada berdiri yang pertama. Ini hadisnya panjang, maka kita bahas sedikit demi sedikit. Kata-kata nahwan min qiraati suratil Baqarah, sekitar membaca surat Al-Baqarah, ini dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwasanya salat gerhana matahari bacaannya tidak keras. Kenapa? Karena kalau keras, kenapa harus menggunakan kata-kata nahwan? Sekitar Al-Baqarah. Kalau keras langsung aja sebutkan surat apa, nggak usah pakai sekitar. Sekitar itu berarti Nabi tidak mengeraskan. Nah, terus dikira-kirakan oleh makmumnya, oh itu sekitar Al-Baqarah. Tapi dalil ini tidak kuat. Kenapa? Karena perawi hadis ini adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil di masa Nabi SAW. Nabi wafat, Ibnu Abbas usia 13 tahun, sehingga tidak mungkin Ibnu Abbas di shaf pertama, dia pasti di belakang anak-anak. Nah, maka karena Ibnu Abbas di belakang, dia tidak mendengar suara Nabi karena zaman itu belum ada mic, sehingga suaranya tidak keras. Maka masih kembali ke fikih yang tadi, bahwasanya salat gerhana meskipun matahari bacaannya tetap dikeraskan. Masalah yang kedua, yang dimaksud qama qiyaman tawilan, berdiri dengan berdiri yang lama lagi, ini maksudnya adalah i'tidal. Karena kan setelah berdiri kemudian ruku', kemudian i'tidal. Nah, ini karena i'tidal, maka bacaannya seperti bacaan i'tidal.
Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tapi setelah itu, karena beliau itu membacanya panjang lagi, berarti membaca Al-Fatihah lagi dan membaca surat lagi. Tetapi dunal qiyamil awal, lamanya lebih ringan daripada berdiri yang pertama. Jadi dalam satu rakaat itu ada 2 berdiri. Berdiri pertama disepakati ulama pakai Fatihah. Berdiri kedua diperselisihkan oleh para ulama apakah pakai Fatihah ataukah tidak. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak sah kecuali harus pakai Fatihah. Jadi Fatihahnya 2 kali dalam satu rakaat. Berdiri pertama Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Berdiri kedua Fatihah lagi, kemudian surat yang lainnya lagi. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi, rukuk yang panjang. Wa huwa duna ruku'il awal, tapi lebih ringan daripada rukuk yang pertama. Tsumma sajada, kemudian sujud. Tsumma qama qiyaman tawilan, kemudian bangkit lagi berdiri yang lama. Ini rakaat kedua maksudnya. Wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi lebih ringan daripada berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi lama. Wa huwa dunar ruku'il awal, tetapi lebih ringan daripada rukuk yang pertama. Tsumma rafa'a, kemudian mengangkat. Faqama qiyaman tawilan, lalu berdiri dengan berdiri yang lama. Ini maksudnya i'tidal. Wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi lebih ringan daripada berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi yang lama. Wa huwa dunar ruku'il awal, lebih ringan daripada rukuk yang pertama. Tsumma sajada, kemudian sujud. Tsumma sharafa, kemudian bubar dari salatnya. Nah, ini jangan disalahpahami. Tsumma sajada, kemudian sujud, maksudnya kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat, kemudian salam, kemudian insarafa. Karena di Jawa Timur pernah ada orang ngimami salat gerhana, sujud tiba-tiba ngilang. Jamaahnya bingung. Mereka bangkit, loh, Pak Imam sudah nggak ada. Maka setelah mereka menyelesaikan salat sendiri-sendiri, akhirnya imamnya didatangi. Ditanya oleh guru kami. Guru kami bertanya pada waktu itu, kenapa engkau melakukan seperti ini? Jamaah bingung. Nah, maka dia mengatakan, saya ngamalkan hadis Nabi SAW. Loh, hadis mana? Dibacakan hadis ini, tsumma sajada tsumma sharafa. Ini ngawur. Nah, ini berarti memahami hadis sesuai zahirnya tanpa memahami hadis-hadis yang lain. Nah, ini salahnya di situ. Hadis Nabi tidak hanya satu, banyak hadisnya. Pakai hadis yang lain, di mana hadis yang lain mensyaratkan salat itu harus ditutup dengan apa? Salam. Nggak ada salat tanpa salam itu. Ya. Dalilnya wa tahliluha at-taslim. Wa tahliluha, dan bubar dari salat itu adalah at-taslim, dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ya. Nah, maka ini hanyalah ringkasan. Ya. Wa qad tajallat, dan sungguh telah jelas asy-syamsu, matahari, maksudnya gerhana sudah selesai. Fa khataban nas, lalu beliau khutbah kepada para manusia. Hadis muttafaqun alaih, dan lafalnya ini milik Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih tersisa satu masalah, yaitu khataban nas. Apa hukum khutbah setelah salat gerhana? Menurut mayoritas para ulama, tidak ada khutbah setelah salat gerhana. Menurut mazhab Syafi'i, setelah salat gerhana selesai, disunnahkan untuk melakukan khutbah. Nah, dalam hal ini meskipun mazhab Syafi'i menyelisih mayoritas para ulama, tapi lebih kuat pendapatnya karena di sini sesuai perbuatan Nabi, ya. Fa khataban nas, beliau khutbah kepada para manusia. Tapi jangan suudzon kepada mayoritas ulama. Kenapa mayoritas ulama mengatakan tidak ada khutbah, padahal di sini jelas ada khutbah? Para ulama memahami bahwasanya khutbahnya Nabi ini bukan karena betul-betul ingin khutbah, tetapi gara-gara beliau mendengar orang-orang ngomong yang tidak benar. Mereka mengatakan ini gerhana gara-gara matinya Ibrahim. Nah, ini perkataan yang batil. Maka Nabi selesai sholat kemudian bangkit, kemudian ceramah untuk membatilkan perkataan tadi. Nah, itu alasan mayoritas para ulama. Tapi lebih kuat tetap mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau kita lihat khutbah Nabi, ternyata isinya beberapa poin, tidak hanya masalah itu saja. Kalau memang Nabi ingin untuk mengingatkan masalah itu, berarti satu poin aja yang disampaikan. Tapi ternyata jannah neraka disampaikan. Ternyata orang-orang yang disiksa di neraka gara-gara suatu amalan tertentu disampaikan oleh Nabi SAW. Demikian juga tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala disampaikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kesimpulannya betul-betul beliau menginginkan khutbah, tidak hanya untuk
mengingatkan perkataan batil yang didengar dari mereka. Karena itu kita tetap melakukan khutbah, tetapi seandainya tidak pakai khutbah maka salatnya tetap sah. Bahkan juga para ulama mengatakan seandainya salat gerhana dilakukan tanpa berjamaah maka salatnya juga apa? Sah. Jadi misalnya malam hari kita melihat gerhana bulan jam 12 malam, orang-orang nggak ada yang bangun, nah kita salat sendiri nggak ada masalah. 504 wa fi riwayatin li muslimin, riwayat Imam Muslim, shalla Nabi salat hina kasafatis syamsu, ketika gerhana matahari, 8 raka'atin, 8 kali ruku', fi arba'i sajadatin, dalam 4 sujud, 8 ruku', berarti setiap rakaat 4 ruku'. Wa an Aliyin mithlu dzalik, dari Ali bin Abi Thalib semisal itu juga, yaitu 4 kali ruku' setiap rakaatnya. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu, shalla Nabi salat 6 raka'atin, 6 rakaat, 6 ruku', bi arba'i sajadatin, dengan 4 sujud. 6 ruku', berarti setiap rakaat berapa? 3 ruku'. 507 wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'bin, shalla Nabi salat faraka'a Nabi ruku' 5 raka'atin, 5 ruku' wa sajada sajdatain, dan sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Wa fa'ala, dan beliau melakukan fi tsaniyah, pada rakaat kedua, mithla dzalik, semisal itu juga, yaitu 5 ruku'. Jadi ringkasnya salat gerhana caranya bermacam-macam hadisnya. Ada 4. Ada yang setiap ruku', setiap rakaat 2 ruku', ada yang setiap rakaat 3 ruku', ada yang setiap rakaat 4 ruku', ada yang setiap rakaat 5 ruku'. 2, 3, 4, 5. Ada 4 macam riwayat. Bagaimana cara menyikapi 4 macam riwayat ini? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan mukhayyar, kita disuruh milih, bebas, mana saja yang kita inginkan maka sah. Kenapa? Karena semua dari 4 macam ini ada sahabat Nabi yang melakukannya. Ada sahabat Nabi yang 2 ruku', ada sahabat Nabi yang pilih 3 ruku', ada sahabat Nabi yang pilih 4 ruku', ada sahabat Nabi yang pilih 5 ruku'. Semuanya ada sahabat Nabi yang melakukan, berarti bebas. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya dari hadis-hadis yang 4 ini yang dipilih hanya 1 saja, tidak boleh dipilih semua. Kenapa? Karena kejadiannya 1, yaitu kematian Ibrahim. Kalau kejadiannya 1, berarti caranya Nabi sholat itu cuma 1 cara, bukan banyak cara. Jadi kesimpulannya, kalau pendapat pertama tadi menganggap bahwa ini kejadian yang beraneka ragam, pada pada tahun 10 Hijriah, pada tanggal 9 Hijriah, pada tanggal 8 tahun 8 Hijriah misalnya. Nah, kalau mayoritas ulama mengatakan ini kejadiannya hanya sekali, sehingga caranya harus dipilih salah satu. Karena itu, karena harus dipilih salah satu, pilih yang 2 ruku'. Kenapa? Ini 2 ruku' paling banyak riwayatnya dan paling sahih hadisnya. Paling banyak riwayatnya, paling sahih hadisnya. Maka kita pilih apa? 2 ruku'. Baik, sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya, ada lagi 1 cara salat gerhana yang jarang diketahui orang, tetapi hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Idza kusifatis syamsu, apabila terjadi gerhana matahari, fasallu, maka salatlah. Bagaimana caranya? Ka ahdatsi salatin, seperti salat yang baru saja shallaitumuha, kamu lakukan, minal maktubah, dari salat 5 waktu. Hadis riwayat Tabarani dari Nu'man bin Bashir. Kata Ibnu Hazm, hadis ini sahih. Kata Al-Albani, hadis ini dhaif. Kalau kita mengikuti Ibnu Hazm yang mensahihkan hadis ini, berarti kita boleh mengamalkan hadis ini. Bagaimana salat gerhana? Salat gerhana apabila dilakukan antara zuhur sampai asar, maka caranya 4 rakaat seperti salat zuhur. Apabila dilakukan antara asar sampai maghrib, caranya sama juga. Apabila dilakukan antara maghrib sampai isya, maka caranya 3 rakaat, persis salat maghrib. Kalau dilakukan antara maghrib dengan apa? Isya sampai subuh, maka caranya seperti salat isya. Kalau dilakukan antara terbit matahari sampai dengan zuhur, maka caranya 2 rakaat seperti salat subuh. Rukuknya 1 saja setiap rakaat. Ini cara yang lain yang menurut Ibnu Hazm hadisnya sahih. Saya pribadi cenderung mengikuti pendapat yang mensahihkan hadis ini,
Sehingga kadang-kadang saya melakukan sholat gerhana dengan cara yang ini. Hadis berikutnya 508. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habbat, tidaklah bertiup kencang rihun angin qattu sama sekali illa kecuali jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk pada kedua lututnya. Jadi maksudnya duduk seperti salat nih, begini nih. Ini duduk pada kedua lututnya berada di tanah begini. Wa qala, dan beliau mengucapkan doa, Allahumma ja'alha rahmatan, ya Allah jadikanlah angin ini sebagai rahmat, wala taj'alha adzaban, jangan engkau menjadikan angin ini sebagai azab. Hadis diriwayatkan oleh Syafi'i dan Tabarani, tetapi hadis ini dhaif. Tapi meskipun dhaif, kalau mau diamalkan tidak apa-apa, karena doa apapun boleh kita baca dalam kondisi apapun. Ini masalah doa saja, nih. Tapi jangan meyakini sebagai sunnah karena hadisnya dhaif. Adapun kalau pengen hadis yang sahih tentang doa bertiup angin kencang, maka hadisnya yang ini, riwayat Imam Muslim. Karena adalah Nabi idza asafatir rih, apabila angin bertiup kencang, qala, mengucapkan doa. Nah, coba kita baca, ditirukan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarrima fiha wa syarrima ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang dia dikirim dengannya. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini dan dari keburukan apa yang ada padanya dan dari keburukan apa yang dia dikirim dengannya. Karena kadang-kadang angin itu dikirim untuk menyiksa, untuk azab. Nah, berarti kita berlindung dari azab tersebut. Jadi minta 3 perkara dan berlindung dari 3 perkara dari angin tersebut. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, sahih. Nah, sehingga sebagusnya hadis ini 508 karena dhaif, sebagusnya diganti dengan hadis yang sahih. Tapi kita nggak boleh ganti-ganti, ini kitabnya ulama, jangan diubah-ubah. Kita tambahkan saja ya di sampingnya atau di bawahnya. Hadis 509, wa anhu, dan darinya juga, dari siapa nih? Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas shalla, melakukan salat fi zalzalatin, pada saat gempa. Salatnya berapa rakaat? 6 rakaatin, 6 ruku', wa 4 sajadatin, dan 4 sujud. Wa qala, dan beliau mengatakan, hakadha, seperti inilah salatul ayat, salat ketika terjadi ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Hadis riwayat Imam Baihaqi, dan hadis ini sahih, tetapi mauquf, yaitu hanya perbuatan sahabat, bukan sabda Nabi, bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Syafi'i, dan Imam Syafi'i menyebutkan an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali, mithlahu, semisal hadis tadi, duna akhirih, tanpa kalimat terakhir. Kalimat terakhir maksudnya ini, wa qala hakadha salatul ayat, tanpa ini. Jadi hanya ada 6 rakaatin, 6 ruku', wa 4 sajadatin, 4 sujud. 2 rakaat, 4 sujud, 6 ruku'. Berarti dalam setiap rakaat 3 ruku'. Setiap rakaat 3 ruku', kemudian sujudnya seperti biasa. Ini adalah salat ketika zalzalah, terjadi gempa. Dan ini tidak hanya gempa saja, karena ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, apapun, tsunami, gempa, angin yang sangat kencang merusakkan rumah-rumah dan sebagainya. Ini semuanya adalah salatul ayat. Salatul ayat ini karena tidak ada dari Nabi SAW, maka para ulama berselisih pendapat jadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan disyariatkan karena dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh Ibnu Abbas, dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain, berarti bisa diamalkan. Ada lagi yang berpendapat karena tidak dilakukan oleh Nabi, maka tidak disyariatkan. Karena itu bebas saja, kalau Anda mau melakukan salat ketika ada gempa, silahkan ya. Ada qudwahnya, ada teladannya, yaitu sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan juga diamini atau tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan secara ringkasnya
Sisa waktu kita buka untuk tanya jawab.